warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai taklim kita, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima pelajaran-pelajaran petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan jamaah, keluarga, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surah Al-Kahfi atau Al-Kahf yang masih membahas tentang kandungan dan isi dari surah Al-Kahfi ini secara garis besar. Sebelum kita mempelajari ayat per ayatnya,
Kita lanjutkan, ya mungkin kalau yang masih ada fotokopinya silakan dibuka di halaman 198 masih. Ya. Kita baca di alinea kedua, ketiga dan keempat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atba'allahu ta'ala tilkal qissata bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bitawadu'i wa mujalasatil fuqara'i al mu'minina wa adamil firari minhum ila mujalasatil aghniyai lidakwatihim ila dini thumma haddadallahu ta'ala al-kuffara ba'da idharil haqqi wa amma qissatu Musa ma'al khadiri fil ayati fakanat mathalan lil ulama'i fi tawadu'i afna'an talabil ilmi. Baik Bapak dan Saudara, yang pertama masih tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian dalam pelajaran yang baru kita baca, wa atba'allahu ta'ala tilkal qissata bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sertakan dan sudahi kisah Ashabul Kahfi dengan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tawadhu. Ya Pak ya, untuk bersikap tawadhu. Perintah kepada Nabi ini juga menjadi perintah kepada kita. Jadi kisah Ashabul Kahfi ya disudahi dengan perintah Allah untuk kita bertawadhu, rendah hati, Pak. Bukan rendah diri. Rendah hati, kalau rendah diri nggak bagus. Ya, rendah hati wa mujalasatil fuqara'il mu'minin. Kemudian juga merupakan perintah kepada Nabi dan kita semua untuk tetap bergaul, bercampur dan berinteraksi dengan para fakir miskin yang beriman. Tentunya bergaul, berkawan dan berinteraksi dengan mereka dengan cara-cara yang betul-betul elegan, Pak. Itu apa? Dengan membantu mereka, mengatasi kesulitan mereka. Itulah cara bergaul dengan mereka, ya. Kemudian wa adamil firari minhum, dan tidak meninggalkan mereka karena ada bergaul kita dengan orang-orang yang kelas atas, Pak. Ini mungkin kita bisa lihat dalam ayat ya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Ya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Ya. Itu dalam ayat tersebut perintah Allah untuk wasbir nafsaka. Ya, sabarkan dirimu. Nah, kata-kata sabarkan dirimu ini artinya tetaplah bergaul dengan para fakir miskin. Jangan tinggalkan mereka. Ya, apalagi meninggalkan mereka demi mengejar ya pergaulan kita dengan mereka-mereka yang lebih tinggi daripada fakir
fakir miskin. Ini mungkin Bapak dan Saudara bisa lihat dalam surah apa? Juz Amma. Dalam surah Abasa. Kan kita sering dengar kisahnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tentang seorang yang buta yang bernama, ada yang ingat namanya? Hah? Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Muadzin kedua Rasulullah sesudah Bilal. Ya, sesudah Bilal. Itu sering ditegaskan dan sering kita dengar penjelasannya ya ketika ya apa namanya batas imsak dan subuh. Ya, batas imsak dan subuh di bulan Ramadan. Ya, Pak. Jadi perintah Allah itu. Jadi kisah tentang Ashabul Kahfi yang melarikan diri, ya, kemudian berujung kepada perintah kepada Rasulullah untuk selalu bersikap sabar. Ya, jangan sampai ada umat yang tidak terperhatikan. Nah, disinilah Pak masjidnya, masjid yang merupakan ujung tombak daripada ya pelayanan kepada umat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tsumma haddadallahu ta'ala al-kufar ba'da idharil haqq. Ya. Kemudian lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, wa qul haqqan mir rabbikum. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Ya, Allah katakan tentang peringatan kepada orang-orang kafir. Selalu Pak ada selingan terus tentang peringatan kepada orang-orang kafir. Ini ayat berikutnya. Nah, sedangkan dalam kisah Musa, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, di sini ya dikatakan dari ayat 60 sampai ayat 78. Dari ayat 60 sampai ayat 78, fakanat matalan lil ulama fi tawaddu'i atna'a talabil ilmi. Ya, merupakan satu ajaran dan contoh tentang tawadhu'nya para penuntut ilmu. Ya Pak ya, orang-orang yang menuntut ilmu dan tawadhu para alim ulama. Ya, para alim ulama atna'a talabul ilmi. Tawadhu Pak. Kenapa? Karena bisa jadi ilmu itu muncul pada orang-orang yang tidak sama sekali terduga Pak. Ya. Lebih-lebih lagi ilmu itu kan ada ilmu yang merupakan usuluddin. Ya syariat, kemudian akidah syariat. Tetapi ada ilmu-ilmu lain yang kadang-kadang muncul dari orang-orang yang tidak terduga, dari orang-orang soleh, Pak. Ilmu dari orang-orang soleh seperti yang kita kenal dalam Ashabul Kahfi, dalam kisah Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir yang pertama apa Pak? Ya, membocorkan kapal. Kemudian yang kedua, membunuh anak kecil, qatlul gulam. Ya, yang ketiga, menegakkan, memperbaiki dan menegakkan tembok. Ini kan ilmu-ilmu yang tidak ada dalam bahasannya secara ya Pak literati. Tidak ada bahasannya. Ya, tetapi ilmu tersebut muncul dari orang-orang soleh yang tidak terduga. Yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu mengerti dan mengetahui. Ini sekali lagi saya katakan ya, adalah ilmu-ilmu di luar yang disebut dengan usuluddin. Ya, ilmu di luar akidah, syariat, dan ilmu-ilmu paten yang baku Pak. Ada ilmu-ilmu lain.
Ya, disitulah kita harus bertawadu. Ya, di antara sekian banyak umat ketika kita berkumpul, bisa jadi orang-orang yang dengan kesolehannya, ya, dengan pengamalan agamanya, dengan ketekunan ibadah dan zikirnya, mendapatkan petunjuk-petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah disebut, maaf, kita harus bertawadu. Sehingga dari sini kita diperintahkan belajar dari siapa saja. Belajar dari siapa saja. Ya, belajar dari orang yang bagaimana saja. Ya, bahkan kalau dalam pandangan ilmu tasawuf, belajar dari orang yang paling rendah sekalipun itulah cara belajar. Ya, ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir radhiyallahu anhum. Ya, kisah daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga bisa kita lihat bahwasanya ilmu itu, ya, ada ilmu yang bermacam-macam. Walaupun dibahas oleh para ulama, Pak, secara, ya, derajat, tentu saja Nabi Musa lebih tinggi ketimbang Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa membawa Nabi syariat, Nabi Syariah, Nabi yang membawa syariat, Nabi yang membawa wahyu dan membawa perintah tabligh. Nabi Khidir Nabi apa Rasul, Pak? Nabi Khidir Nabi atau Rasul? Nabi. Mendapatkan wahyu tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada umat atau kepada orang lain. Jadi secara derajat tingkat Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tetapi bukan berarti tidak boleh belajar. Bukan berarti tidak boleh mencari pengamalan dan pengalaman dari orang-orang yang setingkat di bawah Nabi Musa. Ini perintahnya. Sehingga dengan demikian, ya, sikap kita dalam menuntut ilmu pun dituntut seperti itu. Ya, dituntut seperti itu. Kita sedang menuntut ilmu atau enggak sekarang? Setiap waktu, setiap saat, ya, ya, bukan hanya di pengajian, majlis-majlis resmi, tetapi di mana saja, ya, di mana saja. Sikap ini memberikan panduan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu dan mencari, ya, pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang soleh, Pak. Ini yang merupakan 3 poin, ya, 3 hal dari surah Al-Kahfi. Ya, dari surah Al-Kahfi ini bagian daripada isi surah Al-Kahfi bagian ketiga, Pak. Bagian ketiga. Masih banyak yang lain lagi yang belum kita bahas, akan kita bahas sesudahnya. Akan kita bahas sesudahnya. Ada hal lain, Pak, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Mohon maaf, bukan saya ikut-ikutan demam Piala Dunia, bukan. Ya, Pak, ya, bukan. Hari ini juga kelihatan pendukung Panzer Jerman lagi ketar-ketir nih. Ya, karena tadi ketika saya mau berangkat, ya, kedudukan masih 1-0 untuk Paraguay. Betul kan? Nggak tahu udah berubah atau nggak tahu saya. Ya, ya, sedang ketar-ketir, Pak. Bukan itu yang saya soroti. Yang saya soroti dengan maraknya Piala Dunia, ternyata juga ada eksesnya, Pak. Apa? Judi bola. Rame, Pak. Dan semakin senyap caranya. Kalau dulu kan orang judi bola terang-terangan, nonton, nobar rame-rame, judi taruhan. Sekarang nggak perlu, cukup dengan WA, cukup dengan sosmed. Ya, makin senyap tetapi makin rame. Ini hati-hati, ya. Kita kontrol di rumah, ya. Kita kontrol, walaupun ya mungkin kelasnya ada yang cuma 10.000,
ya Pak ya, atau cuma jajan, beli kopi. Kalau menang taruhan ya, taruhan apa? Kopi segelas. Itu kan sama Pak. Ya, kopi segelas dengan yang jutaan itu sama nilai judinya. Ya Pak ya, nilai judinya sebagaimana yang sudah kita tahu dalam surah ya Al-Maidah kalau nggak salah ayat 90. Ya, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Saya katakan Pak, saking susahnya memberantas judi, dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan, bahkan ada 4 periode, ya, sama dengan minuman keras. Kan minuman keras begitu Pak, diungkap, kemudian akhirnya pada tahap terakhir dilarang sama sekali. Ya, dilarang sama sekali. Nah, demikian juga judi sama. Karena di kalangan masyarakat Arab dan bukan cuma masyarakat Arab, masyarakat modern sekarang perjudian sudah merupakan salah satu ya pekerjaan yang sangat mengkhawatirkan, dan ternyata Indonesia ini menempati ranking ketiga penonton sepak bola terbanyak. Ya, sampai yang udah nggak kuat main bola juga tetap nonton, Pak. Pasti nongkrongnya enak. Ya, tetap nonton. Bukan masalah itunya yang saya singgung, tetapi hati-hati eksesnya judi bola dalam bentuk taruhan dan sebagainya. Ini tentu harus kita awasi di rumah kita, Pak. Ya, awasi di rumah kita. Memang menyenangkan TVRI yang menyiarkan ke pelosok-pelosok semua, tetapi yang tadi eksesnya Pak, bisa sekarang judi bola secara massal. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena tidak ada lain tujuan setan dengan perjudian adalah menciptakan kebencian dan permusuhan. Al-adawah wal baghdha. Al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini aja Bapak yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, yang pertama tentang isi kandungan surah Al-Kahfi, masih bagian ketiga, ya, tentang ya perintah tawadhu, mengakhiri kisah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua tentang ya siksaan bagi orang-orang kafir, dan tentang perintah ya untuk menuntut ilmu dari mana saja. Karena ilmu itu bukan cuma tersampaikan, tetapi terkesankan dan terpesankan oleh yang namanya perilaku orang-orang soleh. Ya, perilaku orang-orang soleh. Sampai di sini Bapak dan Saudara, kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Atau mau nerusin nonton bolanya kali ya. Ya Pak. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.